Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Inayah, NIM 167. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kurban pada fikih MTS dan MA. Kurban dalam istilah ilmu fikih atau syariat mempunyai makna, yaitu suatu perbuatan yang merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk pengorbanan atau penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada setahun sekali di hari raya Idul Adha atau Yaumul Nahar dan juga hari Tasyrik. Nah, ibadah pemotongan kurban ini biasanya disebut dengan udhiyah dan istilah ini berlaku di Arab. Kurban diperintahkan oleh Allah dalam rangka untuk taqarrub kepadanya, dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar. Waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktunya yaitu selesai sholat Idul Adha pada 10 Dzulhijjah sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sabda Rasulullah SAW yaitu, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Yang kedua itu tempat menyembelihnya, yaitu sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sabda Rasulullah yaitu, Nabi Muhammad biasanya menyembelih hewan kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hukum kurban yaitu ada sebagian ulama berpendapat kurban itu wajib, dan sebagian ini berpendapat kurban yaitu sunnah muakkad. Alasannya berpendapat wajib itu terdapat dalam firman Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak, sebab itu sembahyanglah engkau pada hari haji karena Allah dan sembelihlah kurbannya. Dan sabda Rasulullah untuk ulama yang berpendapat sunnah muakkad yaitu, aku diperintahkan berkurban dan berkurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinadarkan. Menurut Imam Malik bin Anas, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib membelinya. Pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keridhaannya. Selain itu, sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah juga. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dan masih berupa daging mentah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk sepertiga untuk berkurban dan keluarganya. Yang kedua itu sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga yang lainnya untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Apabila kurban itu diniatkan sebagai nadar, maka daging itu wajib diberikan kepada fakir miskin, dan orang yang berkurban tidak boleh mengambilnya sedikit pun. Sunnah dalam menyembelih. Pada waktu menyembelih hewan kurban, maka disunahkan untuk yang pertama melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasanya, seperti membaca basmalah, membaca salawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, dan memotong urat kiri serta kanan leher hewan. Yang kedua yaitu membaca takbir. Yang ketiga yaitu membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, dan yang terakhir yaitu orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Tetapi jika ia mewakilkan kepada orang lain, maka ia disunahkan hadir ketika penyembelihan hewan berlangsung. Selanjutnya yaitu hikmah berkurban. Hikmah berkurban sebagaimana yang disyariatkan Allah itu mengandung beberapa hikmah, baik bagi pelaku maupun penerima serta kepentingan umum.
hikmah kurban bagi orang yang berkurban, yaitu yang pertama menambah kecintaan kepada Allah, yang kedua menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah, dan yang keempat mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Selanjutnya itu hikmah kurban bagi penerima daging kurban, yang pertama yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan yang kedua bertambah semangat dalam hidupnya. Adapun hikmah kurban bagi kepentingan umum, yang pertama yaitu memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun bagi orang yang kurang mampu. Dan yang terakhir yaitu sejarah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang Allah sebagai firman dalam surat As-Saffat ayat 102. Lalu hari berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih untuk ayahanda sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu dilaksanakan dan acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.